Bertatahkan hasrat, bab 8 salah paham. Ternyata bukan Miao Bing. Lu Yi bersandar di sudut dengan kaki terentang di batu di sampingnya. Celana dalamnya yang lucu menjuntai sampai ke lutut. Satu tangan ditekan di bawahnya sementara yang lain di mulutnya seolah-olah mengisap. Sulit membayangkan bahwa seorang influencer dengan puluhan juta pengikut seperti Lu Yi diam-diam akan bintang-bintangi. Dari bagian bawah perut, saya rasanya seperti kobaran api. Mendidihkan darah di seluruh tubuh saya dan menyempitkan pembuluh darah saya. Lu Yi sepertinya tidak menyadari kehadiranku. Matanya sedikit terpejam, jari-jarinya terus-menerus meremas dan menggosok ke bintangnya. Gerakannya semakin cepat dan kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Untungnya tidak ada orang lain di sisinya dan semburan air jatuh begitu saja di atas tumpukan jerami. Saat Lu Yi membuka matanya dan hendak merapikan diri, matanya tiba-tiba membelalak. Aku terciduk, berkata dalam hatiku, dan dengan cepat membuat gerakan diam. Lu Yi hendak berteriak, tapi saat dia melihat gerakan tanganku, dia langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Tidak bermaksud menyinggung, hanya memeriksa apakah Anda sedang tidur. Saya melangkah maju dan menjelaskan dengan pelan, "Kamu tidak tidur." Lu Yi kesal, wajahnya memerah karena malu. Kepalanya menggantung seperti karangan bunga terkubur di tengah dadanya. Kupikir kamu sudah tidur. Saya baru saja bangun dan tidak melihat apa-apa. Saya tersenyum canggung dan menghiburnya. Tidurlah. Untuk menghindari ketidaknyamanan, saya menoleh dan hendak berjalan keluar dari gua. Setelah mengambil beberapa langkah, tiba-tiba saya merasakan perasaan lembut dan hangat di belakang saya. "Chen Fan, bisakah kamu temani aku?" Suara Lu Yi menggelegar di telingaku. "Ya." Aku menatap Lu Yi yang acak-acakan di depanku. Dengan bingung dan tidak mengerti apa yang dia maksud. "Aku melihat apa yang kamu lakukan pada Sister Miao Bing hari ini." Lu Yi berbisik di telingaku. Jadi aku tidak bisa menahannya malam ini. Mendengar kata-kata Lu Yi, aku tiba-tiba tersadar. Saya pikir kami menutupinya dengan baik, tetapi tanpa diduga, Lu Yi masih menemukan jawabannya. Namun, hanya mengingat bintang Lu Yi, saya menjadi kembali on lagi. Oke, saya melihat Lu Yi, dia hanya mengenakan gaun panjang dan Anda dapat dengan jelas melihat bintang-bintangannya yang membengkak. Bukankah dia mengenakan bra? Saya takut diriku akan kembali beraksi. Jadi aku langsung menarik kembali penglihatanku. Lu Yi mengikutiku ke api unggun dengan wajah memerah. Saya baru saja duduk, Lu Yi sudah datang dan bersandar dengan lembut di pangkuan saya. Dari sudut mataku, aku bisa melihat dadanya tertekan. Dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan menyentuhnya. Telapak tanganku yang baru saja terangkat di udara tiba-tiba berhenti. Saya menyadari itu adalah Lu Yi, bukan Miao Bing. "Jika kamu ingin bermain, mainkan saja." Lu Yi menatapku, katanya sambil menggigit bibir. Jelas dari nada suara Lu Yi, sepertinya dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Aku juga tergila-gila padanya. Tapi saya tahu betul bahwa perasaan saya tidak mungkin ada hasilnya. Tidak masalah. Kami juga tidak tahu kapan kami bisa kembali. Lu Yi berkata dengan suara rendah, "Dan lagi kamu melihatku juga." Setelah mendengar kata-katanya, wanita yang paling sempurna, dan banyak wanita yang direkonstruksi akan memilih bentuk B ini karena tidak hanya terlihat besar, tapi juga sangat seksi dibandingkan dengan B Miao Bing yang fleksibel dan lembut. B Lu Yi lebih menonjol dan elastis. Lu Yi sedikit kurang berpengalaman dibandingkan Miao Bing.
Apalagi saat dia menyentuh bagian bawah tubuhku, aku bisa merasakan tangannya gemetar. Punyamu sungguh besar. Luo Yiyi tanpa sadar berkata dengan suara rendah, begitu besar. Raksasa. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Yiyi, saya tidak bisa menahan tawa. Jika yang besar ini masuk, apakah akan patah? Luo Yiyi menatapku dan bertanya seperti bayi yang penasaran. Apakah kamu ingin mencoba? Saya memandang Luo Yiyi sambil tersenyum. Dan teringat akan adegan di mana Luo Yiyi menyemprotkan cairan. Tidak. Luo Yiyi menggelengkan kepalanya. Saya belum siap. Setelah dia selesai berbicara, dia menatapku dengan mata sedih seperti sedang memohon. Tanpa diduga, Luo Yiyi menanggapi lelucon saya dengan serius. Tunggu sampai saya siap baru kita bicarakan lagi, oke? Akhirnya, aku benar-benar tidak bisa bercinta dengan Luo Yiyi sekarang. Bahkan jika dia setuju, bukankah masih ada 2 orang di dalam gua? Terutama Miao Bing, jika wanita pencemburu ini mengetahuinya, aku khawatir dia akan menjadi gila. Sekarang, kita berada di pulau terpencil. Bertahan sendirian saja sudah cukup membuatku lelah. Saya benar-benar tidak ingin berurusan dengan hal-hal semacam ini lagi. Luo Yiyi berbaring di pangkuanku. Matanya menatap tubuh bagian bawahku dan memainkannya dengan lembut seperti bermain dengan mainan. Aneh, kenapa tidak menembak? Luo Yiyi mengelus dan berkata dengan rasa ingin tahu. Jika Anda ingin saya menembak, Anda harus menggunakan mulut atau tubuh bagian bawah Anda, kataku sambil tersenyum. Ogah. Luo Yiyi menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Sekarang kamu tidak bisa. Hanya bercanda aku meremas tuh bintang-bintang. Luo Yiyi dan berkata sambil tersenyum, tidurlah. Oke. Luo Yiyi meraih tubuh bagian bawahku dan perlahan menutup matanya. Tidak lama kemudian, dengkuran lembut keluar dari mulut Luo Yiyi. Saya melihat influencer dengan puluhan juta pengikut ada di pangkuan saya. Sulit membayangkan bahwa influencer terkenal akan membiarkan saya bermain dengan bintang-bintangannya sesuka hati. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya impikan sebelumnya. Kemudian, saya memeluk Luo Yiyi dan sesekali menaruh lebih banyak kayu bakar. Miao Bing berkata, dia akan membantuku merawat api. Tetapi dia malah tertidur di dalam tanpa niat untuk bangun. Saya duduk di dekat api unggun, merasakan kehangatan api dan menenangkan hati saya. Tanpa sadar, saya ketiduran. Ketika saya bangun lagi, api di tengah kayu masih menyala. Aku menatap Luo Yiyi yang berbaring di pangkuanku. Tangan gadis itu masih mencengkeram erat tubuhku. Saya perlahan membuka lengannya dan kemudian membawanya ke dalam gua. Miao Bing masih tertidur lelap, tapi Yufi yang berada di sebelahnya sudah menghilang. Setelah membawa Luo Yiyi turun dan berjalan kembali ke pintu masuk gua, saya melihat Yufi dalam perjalanan ke gua sambil membawa beberapa kayu kering. Rambut hitam panjangnya jatuh ke bahunya dan dari jauh dia terlihat seperti seorang wanita yang melangkah keluar dari lukisan. Yufi meletakkan kayu kering di sebelah api dan menatapku dengan dingin. Selamat pagi. Aku menyapanya sambil tersenyum. Hempeha. Yufi mendengus dingin, berjongkok dan melemparkan kayu kering ke api. Kemudian, dia sendiri duduk di dekat api. Aku menyelamatkanmu. Tetapi, apakah kamu sedingin itu padaku? Aku menjeringai padanya. Kamu harus tahu bahwa jika bukan karena aku, kamu mungkin sudah mati. Aku lebih baik mati daripada dihancurkan olehmu. Yufi menatapku dan berkata dengan dingin, hancur. Aku tiba-tiba teringat situasi yang Luo Yiyi dan aku alami saat ini. Yufei yang bangun pagi pasti melihatnya. Sepertinya Yufei salah paham. Saya juga tidak mau menjelaskannya. Sekarang saya sudah punya Miao Bing dan Luo Yiyi.
Mengenai Gu Yufei, saya menolongnya hanya karena rasa kemanusiaan. Meskipun kamu seorang playboy, aku tetap menghargainya. Tiba-tiba, Yufei menatapku dan berkata, "Aneh, kenapa sikap wanita ini berubah? Aku juga tidak butuh terima kasihmu." Saya melihat ke langit, lalu bangkit dan berkata kepada Yufei, "Jaga dulu di sini, saya akan segera pergi. Apa yang akan kamu lakukan?" Yufei bertanya dengan gugup, "Temukan air bersih, kalau tidak, kita semua akan mati kehausan hari ini," kataku sambil mengangkat bahu. "Jadi, Anda harus berhati-hati." Gu Yufei menatapku dengan mata biasa yang sulit dijelaskan. "Oke, di sini sangat aman sekarang," godaku. "Mungkin tidak ada lagi binatang buas. Aku tidak memberitahumu untuk berhati-hati dengan binatang, tapi aku memberitahumu terhadap manusia." Bersambung.